Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir kelak. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Pelangi Ramadan dengan tema buah kesabaran. Anak-anakku siswa SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus yang Ustadzah banggakan, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga masih lancar dan tetap semangat meramaikan bulan Ramadan hingga akhir, sehingga kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Amin. Jamaah rahimakumullah, antara sabar dan puasa mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga salah satu nama lain Ramadan adalah Syahrus Sabr atau bulan kesabaran. Nah, mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh dari kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu nisfus sabri." Puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, emosi, marah, dan lain sebagainya. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa, dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus shabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Memang tidaklah mudah untuk sabar. Tentunya untuk mencapai tingkatan itu juga tidaklah mudah. Mengapa? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam sabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan kepada kita. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini, selain kita gunakan untuk bersabar dalam menahan lapar dan dahaga, alangkah lebih baiknya kita juga lebih dapat menahan amarah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus wala yajhal fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul
inni shaimun, inni shaimun. Artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku orang yang berpuasa, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, sabar itu ada 3 tingkatan atau level. Level yang pertama yaitu sabar menghadapi ujian. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang, meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar. Banyak orang mengira di saat seseorang mendapatkan kesulitan, ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau tanpa berusaha mencari solusinya, maka sudah dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam harus disertai ikhtiar yang maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar sudah mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal, di mana seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ma yusibul muslimu min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarawwahu biha min khotoyahu. Artinya, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana, maupun duri yang mengenainya adalah ujian baginya. Dan dengan ujian itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Nah, bagaimana kita bersabar ketika kita mendapatkan ujian? Kalau kita mendapatkan ujian, kita tinggal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan itu kita katakan dengan hati yang yakin bahwa semuanya adalah kehendak Allah, dan pasti ada kebaikan dalam setiap kehendak Allah. Siapa yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti dia telah melibatkan Allah dalam musibah yang menimpanya. Jadi password atau kata kunci untuk melibatkan Allah dalam musibah kita, yang pertama yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setelah itu Allah akan tawarkan, Allah akan berikan banyak jalan keluar dalam musibah kita. Sabar level kedua yaitu sabar dalam meninggalkan dosa. Nah, ternyata dalam meninggalkan dosa juga butuh sabar, yaitu sabar untuk tidak melakukan dosa walaupun mungkin dosa itu sudah biasa dilakukan dan orang lain juga melakukan dosa tersebut. Sabar untuk tidak mencontek saat ulangan misalnya. Apalagi kalau misalnya kita harus meninggalkan sesuatu yang benar-benar kita sukai. Dan sabar untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia seperti main game online. Dan itu sabar yang lebih tinggi derajatnya daripada sabar terhadap musibah. Sabar level ketiga yaitu sabar dalam beribadah. Yang pertama tadi sabar dalam menghadapi ujian, yang kedua sabar dalam meninggalkan dosa, dan yang ketiga sabar dalam beribadah. Sholat sabar, puasa sabar, tilawah sabar, sedekah sabar, ibadah sabar. Nah, inilah merupakan sabar yang tingkatannya paling tinggi. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sholat dijalankan, tetapi korupsi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan, tetapi ghibah tetap jalan. Maka dari itu, tidak hanya kesabaran dalam beribadah, kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, 3 level sabar tadi bukan pilihan ya. Kalau misalnya kita, saya level 3 saja yang sabar dalam ibadah, tapi kalau musibah masih ngeluh, kalau dosa masih belum ninggalin, berarti belum sempurna sabarnya.
baru disebut sebagai sobirin atau orang-orang yang sabar kalau dia bisa bersabar dengan ketiga-tiganya, yaitu sabar menghadapi ujian, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam beribadah. Jamaah rahimakumullah, telah kita ketahui bahwa sabar itu tidaklah mudah. Lalu, apa keutamaan atau buah kesabaran bagi orang-orang yang bersabar? Yang pertama, keutamaan sabar yang pertama yaitu ia akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Jadi dengan sabar Allah akan memberi pahala tanpa batas kepada kita. Keutamaan sabar yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Artinya seseorang yang telah bersabar, ia akan diliputi dan dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya, perlindungannya, dan ridhonya. Allah berfirman, "Innallaha ma'as shabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Keutamaan yang ketiga yaitu sabar merupakan kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala ia mampu mengombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya, yaitu dengan cara bersabar ketika ditimpa musibah dan bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asobathu syarra'u syakara, fakana khairal lahu, wa in asobathu dharra'u sabara, fakana khairal lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya, dan jika ia mendapatkan kesusahan ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Keutamaan sabar berikutnya yaitu orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wallahu yuhibbus shabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasihi olehnya, dan ia akan dijaga olehnya. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah akan membelanya. Semoga di bulan Ramadan yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah, sehingga kita mampu menjadi hamba yang sabirin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.